Lagi dengan saya, Jejak Bibolo. Tantangan para trekking melewati jembatan darurat untuk menuju Balangkambu Waterfall. Nah, ini terpaksa sepeda harus dioper satu-satu menyeberang. Bro Hendra dengan Bro Hasbullah yang cukup berani. Ini tebing yang kedalaman sekitar 10 meter. yang menunggu, yang cukup menganga di bawah. Ini tebing yang cukup menganga di bawah. Nah, ini jembatan darurat buatan masyarakat ini, yang sepertinya butuh perhatian pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Selayar. Karena ini Balangkalambu salah satu waterfall yang terdekat dari Kota Benteng. Ini tantangan pemerintah yang harus memberikan sentuhan sedikit kepada jurang yang cukup terjal. Terpaksa sepeda harus estafet. Harus diopor. Dan dibutuhkan kerja sama tim untuk melewati jurang yang cukup dalam ini. Para groser satu persatu menyeberang jembatan darurat yang terbuat dari kayu yang tidak memiliki penyangga. Dan ini salah satunya akses menuju air terjun Balangkambu. Dan seterusnya pemerintah daerah harus prihatin untuk mengembangkan salah satu objek wisata yang terdekat dari Kota Benteng. Siapa sepeda ini? Estafet, bersepeda. Ya, ini akan menjadi salah satu kenangan yang cukup berkesan di wajah-wajah groser di hari akan datang. Jurang yang sedalam 10 meter. Sama Bro Adin yang sementara mendaki bukit dengan membawa sepeda yang sudah dioper tadi. Kemudian masih ada satu sepeda milik ketua SGC yang sementara kami umpan. Satu-satu menyeberang, ingat berat badan. Satu-satu menyeberang. Berat badan sepertinya jembatan ini hanya mampu menyangga berat badan sekitar 100 kg. Mantap. Ya, mantap. Ayo Bro Yusman, pelan-pelan. Ingat Tuhan dan baca basmalah. Dan ingat yang di rumah. Bro Yusman berhasil juga. Ini baru titian duniawi, belum titian akhirat. Titian ini insya Allah membuat kami sadar bahwa betapa pentingnya bersyukur dan beribadah, tetap beribadah. Hari ini kita mencoba untuk beribadah mengikuti sabda alam, untuk terus mendaki dan menemukan air terjun Balangkalambu. Tetap melewati jalan setapak dengan jalan yang cukup terjal dan curam. Lebih terjal. Belum diaspal. Baru perintisan juga. Para groser beristirahat kembali. Istirahat yang ketiga kalinya. Setelah melewati jurang dan pendakian. Yang tadi jalan yang cukup curam yang kami lewati. Apa menuju waterfall. Sudah direkam. Dalamnya sudah sekitar 10 meter.
Selama ini kita hanya trekking jalan-jalan mulus, sekarang kita trekking gunung dengan cuaca yang cukup cerah, namun jalan yang cukup becek dan terjal. Ada murah kan? Oh, bagaimana? Tidak merokok karena Allah. Ya. Merokok. Tali ini harus bawa tali. Iya. Rokok merusak kesehatan, saya tidak sependapat. 30 meter di bawah itu kita kiri. Iya, harus ada tali, Pak. Lain kali tuh. Sampai runtuh. Iya. Memang seharusnya bawa tali perpaduan antara Tali trekking, tidak mountaineering dengan survival. Ini perpaduan teknik outbound. saya ini belum rasanya Pak Yusman. Karena menurut pengalamannya Pak Baso Gondrong itu, dia dapat cerita dari apa itu yang terjual bensin di jalur 2? Nendra. Kalau istri kita bagaimana sekarang? Merasai tidak? Hah? Istri sama anak di rumah merasai tidak? Gara-gara kita. Iya. Iya, itulah itu. Itu Pak Nendra istrinya marah-marah. Ah, Pak Baso, iya. jangan selalu dibawa suamiku, lah murid itu. Anak mahalah. Siapa dulu? Ayo. Ini bentuk canda Weser Komite Selayar. Kalau ibu bagus, Pak. Dia bilang, kalau kita makan, pergi lagi sepeda. Ini kalau pulang kita tidak berdiri kontrol. Malamnya. Malamnya kecape mungkin. Terbantu. Ayo maju. Para grocer kembali mendaki dengan mendorong sepeda. Sepertinya sepeda tidak sanggup lagi untuk dinaiki. Ya, masih bertahan Bro Nofri yang sementara mendaki dengan sepeda. Terus mendaki ke puncak bukit. Terus ini adalah jalur cross country memang yang cukup melelahkan. Dengan melewati jalur ini terasa kegiatan duniawi terrefresh semua. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana mencapai garis finish. Ya, Mas Agus. Ini Bro Agus, Ketua SGC. Yang terus mencoba untuk mendaki bukit dan menemukan air terjun Balang Kalambu. Para goser kembali beristirahat setelah mendaki bukit. Ini kita di tengah alam yang indah. Ya, Bro Ais. Ya, masih segar dengan Bro Adi. Ini ragu-ragu mundur jatuh mati mau. Tidak pulas sendiri lagi. Lah, kita sudah di atas bukit. Ini bukit-bukit Bontoharu. Yang bukit yang ada sebelah timur Kota Benteng. Perbukitan. Nanti cukup rehat kita baru pulang ya. Ya. Siang atau Jalanan yang cukup terjal tadi yang kita lewati. Berliku mendaki dan licin. Sehingga sepeda tidak mampu untuk dinaiki. Licin berlumpur dan melewati jalan yang cukup curam dan terjal. Terpaksa grosir tidak mampu membawa sepeda lagi dan harus melewati menuruni punggung bukit, kaki bukit dengan berjalan kaki. Iya. Kenapa Balang Kelambu begini? Ini tebing kiri kanan yang akan kita lewati. Perbukitan Bontoharu. Terpaksa para grosir meninggalkan sepedanya
di puncak bukit. Kita mencoba menuruni kaki bukit. Di seberang bukit itu terlihat jurang yang cukup curam, terjal, dan pemandangan yang cukup indah. Terus Pragoser dengan berbekal air minum, bekal seadanya, menuruni kaki bukit. Dan kembali ke alam, menikmati alam, baru kita terkesan betapa besarnya kekuasaan ilahi dan betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Ya, itu suara air yang sudah mulai bergemuruh, pertanda air terjun Bolang Kelambu sudah mulai. Satu Tomang Groser tergelincir. Ya, hati-hati menuruni kaki bukit. Ini ada kemiringan sekitar 60 derajat ini turun. Ya, para groser kembali ke sepatu. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di lokasi air terjun Bolang Kelambu yang sekitar 5 km dari Kota Benteng, di arah timur Kota Benteng. Inilah pemandangan yang sangat indah, anugerah ilahi. Ya, para groser sementara beristirahat di atas batu yang cukup besar. Bro Nopri, Bro Adin yang sudah mulai nampak segar setelah menemukan air terjun. Ada jalan. Enggak, kita berada batu besar. Ini air terjun yang ada kedalaman sekitar 20 meter. Terus kita berada di air terjun. Jatuh. Inilah perbukitan tadi dengan jalan yang sangat berliku dan terjal yang kita lewati. Akhirnya kita sampai juga di air terjun Bolang Kelambu. Harus air yang terjal dan cukup deras. Mana pena? Terjun Bolang Kelambu. Kita sudah tiba di air terjun Bolang Kelambu. Pemandangan yang cukup indah. Air yang masuk di antara sela batu. Yang Mas Agus. Yang di atas bukit. Pemandangan yang cukup mengesankan. Air yang jatuh di tengah batu dan membentuk kolam. Ini adalah panorama alam yang berada di timur Benteng. Bro Amir. Aku tengah Bro Imam sementara menuruni bukit. Mencoba untuk hati-hati. Cukup terjal Pak dan curang. Hati-hati. Ya, mencoba untuk menuruni tebing. Ya. Yang tadinya perasaan yang cukup lelah setelah sampai di lokasi air terjun
yang tadinya lelah menjadi bersemangat setelah mencapai air terjun Balang Kelambu. Ya ini Bro Imam dan Bro Asriadi. Ya, mantap. Berhasil menuruni kaki bukit. Ya. Ya, para grosser sementara beristirahat dan menikmati keindahan panorama alam Balang Kelambu. Air ini mengalir sampai ke Yang kita lewati tadi. Balang Tembok Tabang, dan air ini sangat berguna bagi masyarakat Kota Benteng Selayar yang dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini alam yang masih lestari dan sepertinya belum ada sentuhan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata. Seharusnya sumber daya alam dengan suguhan panorama alam yang pariwisata yang sangat ini seharusnya dikelola secara profesional sehingga bisa menjadi pariwisata andalan Selayar ke depan. Demikian Bro Jupri melaporkan dari air terjun Balang Kelambu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.